Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Kalteks Riau dari program studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika akan menjelaskan berbagai program, mata kuliah, mikroprosesor dan mikrokontroler. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami kelompok yang beranggotakan saya Fuja Safira. Saya Risma Widya Agustina Manurung. Dan saya Ramadhania. Di kesempatan ini kami akan menjelaskan tugas mikroprosesor dan mikrokontroler sebanyak 6 buah program, di mana program pertama dan kedua yaitu tentang perlambatan delay dari 1 tingkat dan perlambatan delay 2 tingkat. Selanjutnya program yang ketiga yaitu program shift, keempat bit dan program kelima compare, serta program keenam yaitu PIO 1 tingkat. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini kami akan menjelaskan program pertama yaitu perlambatan delay 1 tingkat. Pada program pertama ini, kita akan melakukan program terlebih dahulu di assembler text, di mana teman-teman bisa memunculkannya melalui tools yang ada di sini. Setelah diprogram, teman-teman bisa lihat program yang telah kami program itu terdapat 3 label. Yang pertama itu label ulang, delay, dan label tunda. Program ini berisi yang pertama itu, kami akan jelaskan secara step by step. Kita akan pilih dulu step by step dan kita akan langsung start. Di mana pada program pertama ini kita memasukkan data 01 terlebih dahulu ke register D. Teman-teman bisa lihat pada register ini masih bernilai FF. Ketika kita menjalankan program, maka sesuai uh, program yang telah kita tuliskan, yaitu masukkan 01 ke register D. Dan teman-teman lihat register D telah berubah menjadi 01. Selanjutnya itu kita akan memasukkan data 80 ke register C, maka register C berubah menjadi 80. Dan selanjutnya kita akan yaitu adalah memindahkan data yang ada pada register D ke register A. Yang pertama, A itu bernilai FF. Ketika kita pindahkan, maka A bernilai 01 sama dengan register D. Selanjutnya kita akan melakukan program OR. OR C itu kita akan melakukan operasi penjumlahan antara register D, antara register C dengan register A. Yang pertama itu register A itu bernilai 01 dan register C bernilai 80. Ketika kita jumlahkan akan bernilai 81. Yap, benar sekali, register C berubah menjadi 81. Kenapa ditaruhkan di register A? Karena kita telah menempatkannya pada akumulator A sebagai akumulator. Selanjutnya kita akan melakukan program call delay. Ketika kita akan melakukan call delay, program akan melompat langsung ke delay. Kita bisa buktikan dan ya, program langsung melompat ke delay dan melakukan operasi yaitu mengisi register B dengan data 0H. Yang awalnya register BFF akan berubah menjadi 0F. Selanjutnya kita akan melakukan program yaitu pada baris ini adalah terdapat DJNZ tunda. Kita akan melakukannya. Dan di DJNZ ini terjadi pengurangan pada register B, sehingga awalnya register B yang berisi 0F menjadi 0E. Program akan terus berulang sampai dia menemukan hasilnya. Maka register D akan 00, maka program baru berlanjut ke red. Ketika register B yang awalnya 0F di program baris DJNZ tunda ini akan dikurangkan sampai program di register D itu datanya bernilai 00, dia akan baru lanjut ke red. Setelah dari red, dia akan lanjut ke RLCD, di mana RLCD ini adalah program dengan memindahkan port menjadi ke kanan. Kita bisa buktikan dengan D bertambahnya ke arah kanan, maka dari 01 menjadi 02. Lanjutnya kita akan mengeksekusi yang RRCC. RRCC ini adalah menjumlahkan
ke arah kanan di register C. Awalnya register C 80 akan menjadi 40. Di mana pada register ini kita akan memindahkan, yaitu adalah register C yang awalnya 80 menjadi 40. Selanjutnya program kita akan langsung ke JP ulang, atau kita akan masuk ke label ulang, yaitu adalah load A dan load A, register D. Program akan terus berlanjut mengulangi program-program sebelumnya, ada OR C, OR, call delay, dan selanjutnya. Program akan terus berlanjut. Kita juga bisa melihat perubahan di mana peripheral device-nya itu yang awalnya kedua lampu itu berada di bagian ujung-ujung berpindah ke kanan sesuai dengan RLC dan RCC, yang dimana RCC memindahkan ke arah kiri, sedangkan menjumlahkan ke arah kiri yang awalnya 80 ke kiri berarti dia 40, dan RLC ke arah kanan yang awalnya 01 menjadi 02. Program akan terus berlanjut sampai ketika dia bertemu kedua lampunya ke tengah, akan secara red akan secara normal akan terus berpindah, lampu akan terus berpindah ke tengah, dan register D akan terus bertambah ke kanan, dan register C akan terus berkurang ke arah kiri, yang awal 80 sekarang menjadi 10, menjadi 8. Ketika dia bertemu di tengah dan program masih terus berlanjut, maka program kedua lampu ini akan berpindah menuju ke arah tempat semula. Program ini tidak akan berhenti sampai kita memberhentikannya, karena di sini. Baik, sekian dari program pertama, yaitu perlambatan delay 1 tingkat, yang dimana pada perlambatan program ini terjadi delay atau counter. Bisa dilihat di programnya, di simulatornya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki program yang kedua, yaitu perlambatan delay 2 tingkat. Cut. Belum, Cok. Aku record loh. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan program yang kedua, yaitu perlambatan delay 2 tingkat. Bagaimana sih perbedaan perlambatan delay 2 tingkat ini? Baik, kita langsung saja buka file delay 2 tingkat. Program langsung berubah ya di sini. Tapi kita terlebih dahulu clearkan program di sini, clear memory. Kita belum stop program. Oke. Clear memory. Kita akan mengeluarkan breakpoint manajernya lagi. Kita harus menjalankan program terlebih dahulu. Baik, sebelumnya kita telah memprogramkan program perlambatan delay 2 tingkat. Teman-teman bisa lihat di assembler berikut. Programnya berisi ada, baiklah kita akan jelaskan langsung saja, jelaskan. Pertama kita akan start step by step. Oke, lanjut. Pada program yang pertama, baris pertama ini, kita mengisi terlebih dahulu register D yang awalnya FF menjadi 01H. Maka register D berubah menjadi datanya itu 01. Selanjutnya kita akan memindahkan nilai yang ada pada register D ke register A yang awalnya AA bernilai FF menjadi 01. Bisa kita buktikan. Oke, benar. Register A bernilai 01. Selanjutnya kita akan pada program baris selanjutnya itu OD 80H ke register A. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki program baris
berikutnya, baris kelima, yaitu call delay. Kita akan melakukan program call delay pada baris kelima ini. Dan selanjutnya, karena kita telah melakukan program call delay, kita akan langsung melompat di label delay yang ada di baris 17, di mana pada baris 17 ini terdapat instruksi berupa mengisikan register B dengan data 0F, yang awalnya register B berupa FF menjadi 0F. Ya, register B pun berubah menjadi 0F. Selanjutnya, karena dia telah lompat ke line 17, kita akan lanjut ke line 18, yaitu terdapat di label tunda 1, di mana kita akan mengisi register C dengan 0F. Maka register A, B, C, dan D telah berubah nilainya. Selanjutnya, kita akan mengeksekusi di line 19 berupa decrement C. Apa sih decrement C? Decrement C itu adalah pengurangan yang akan terjadi di register C. Kenapa di register C? Sesuai program yang telah kita tuliskan, kita menuliskan decrement C. Maka C yang awalnya 0F akan berubah menjadi 0E. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan lanjut eksekusi line ke-20, di mana line ke-20 ini terdapat jam NZ tunda 2. Berarti kita akan ke sini, teman-teman. Lanjut. Di jam NZ tunda 2 ini, kita disuruh melompat lagi ke line 19 di bagian label kita lakukan, yaitu decrement C sekali lagi, yaitu akan mengurangkan dari 0E menjadi 0D. Dan program akan terus turun ke bawah, dia akan kembali ke line 20 berupa JPNZ tunda 2, bahkan dia akan kembali lagi ke label tunda 2. Hal ini akan terus berlanjut sampai register C ini yang awalnya 0F, yang awalnya register C 0F berubah menjadi register 00. Kita akan lakukan secara normal, ya. Jadi 08, 07, 05, 04, 03, 02, 01, 00. Kita akan kembalikan step by step. Dan kita akan melakukan decrement C lagi. Dan decrement C akan kembali yang dari 00 menjadi 0F lagi sampai dia menemukan nilainya. Dan red secara slow saja untuk melihat perubahan yang terjadi. Akan terus berada di sini. Hal ini akan terus berlanjut sampai ketika register C-nya itu berulang terus dari 0F sampai 00, terus kembali lagi ke 0F, sampai register B-nya ini yang awalnya register B adalah berisi data sebelumnya, itu akan berubah menjadi 00, baru dia akan naik ke program yang ada di atasnya, di line di atas. Baik, kita bisa lihat pada program register B telah mencapai data 04. Di peripheral device ini belum bergerak karena kita belum menemukan RLC ataupun RRCA. Wah, register B telah menjadi 0102. Baik, lanjut pada program ini setelah terjadi pengurangan pada decrement C, dan setelah decrement C pengurangan, maka decrement B juga akan terjadi pengurangan sampai dia yang awalnya 0F menjadi 00. Pada ini dia akan lanjut ke line ke-7, yaitu CP80H, maka dia akan
Lanjut ke peripheral device. Kan Grab, kita akan step by step. Dan lanjut ke line ke-8, di mana line ke-8 itu adalah JPNZ ulang, maka dia akan melompat ke label ulang yang ada di sini, ada di line 4. Ya, maka program melompat ke line 4. Lanjut ke call delay, dia akan melakukan delay dan di peripheral device, port yang awalnya berada di ujung di sini akan bergerak ke arah kiri. Maka pergerakan itu akan langsung lanjut ke line 17. Ke program akan terus berulang seperti yang telah dijelaskan di awal. Akan melakukan pengulangan lagi yang awalnya jadi 00 gerak jadi 0F lagi. Ya, dia akan melakukan pengulangan terlebih dahulu di C. Kita change JP 00, ulang lagi 0F, dan dia akan berkurang di register B seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dia akan terus berulang. Saya akan melakukan read secara normal saja. Program ini akan terus bergerak pada dua line ini saja karena dari dua line ini belum tercapai nilai yang dituju yaitu 00 dan 00. 00 di register B dan 00 di register C. Sepertinya kita butuh read yang fast saja. Kita bisa jelaskan dan kita bisa analisa bahwa lampu yang awalnya berada di sini, dia akan berpindah ke tempat satunya ketika dia telah selesai di line yang dari 20 ini, terus lanjut ke label U, ke JP, ke label ulang lagi, maka dia akan berpindah ke port selanjutnya. Program ini akan terus melakukannya sampai ketika lampunya berada di port ini. Kita akan bisa lihat dalam beberapa waktu lagi. Kembali ke arah awal tapi memulainya dari ini. Dari port sebelumnya. Jadi tidak melakukan langsung loncat ke awalnya di sini. Nilai yang berada di sini di peripheral device di device 1 akan sama dengan nilai yang berada di register A karena kita melakukan port 80 yang sama di sini. Ya, telah berpindah ke bulatan keempat, maka selanjutnya program seperti yang telah dijelaskan berpindah lagi ke port 5, berpindah lagi ke port 6. Hal tersebut akan terus berlanjut. Saya akan membuktikan bahwa ketika dia telah sampai ke port 4, 5, 6, 7, ke port 8, maka dia akan kembali ke port 7. Kita butuh beberapa waktu untuk membuktikan hal tersebut. Ya, telah berpindah dari port 4 ke port 5. Dan terus berlanjut 05, 04, TSP, 03, 02, 01. Terjadinya penundaan pada pemindahan lampu ini dari bulatan-bulatan itu karena terdapat delay atau counternya tersendiri atau bisa dikatakan butuh waktu untuk terjadi pemindahan. Itu dinamakan delay. 20 pada peripheral device maka akan sama di register A. Berada di port 6. Di lubang 6 maksudnya. Ini juga terjadi perubahan sesuai dengan jika tercapainya syarat-syarat lompatan atau DJNZ, saya labelnya. Ya, berada di label 7.
Bentar lagi akan berada di lubang ke-8. Lampu ke-8. Di device set. Baik, bisa dianalisa pada program ini seperti yang telah saya jelaskan. Maka kita akan selanjutnya masuk ke program yang ketiga, yaitu shift dan bit yang akan dijelaskan oleh Ramadhania. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi shift. Yang dimana operasi pertamanya itu yaitu ORG 000H yang mengatur lokasi memori awal program di alamat 000H. Dan instruksi yang kedua itu memuat nilai 06H ke register B. Dapat kita lihat di papan simulatornya dari nilai B-nya dari FF berubah menjadi 06. Terus instruksi yang ketiga itu memuat nilai 08H ke register A. Dapat kita simulasikan ke papan simulatornya dari nilai A-nya FF menjadi 08. Terus instruksi yang selanjutnya SRA A, yaitu menggeser isi register A 1 bit ke kanan dan mempertahankan bit tanda MSB serta menyalin bit 7 ke bit 0. Instruksi selanjutnya yaitu mengulangi operasi SRA A kembali menggeser isi register A 1 bit ke kanan. Oke, kita lanjut instruksi selanjutnya, yaitu instruksi SLA A yang menggeser isi register A 1 bit ke kiri, bit 0 diisi dengan angka 0. Oke, kita lanjut ke instruksi selanjutnya, DJNZ loop yang mengurangi nilai register B sebesar 1 dan melompat ke label loop di alamat 0008H. Jika hasilnya tidak 0, dengan ini loop akan berjalan sebanyak 6 kali. Dapat kita lihat pada papan simulatornya. Lanjut, setelah loop selesai, instruksi SRA A kembali digunakan untuk menggeser isi register A 1 bit ke arah kanan. Dan sampai di instruksi halt yang menghentikan eksekusi program. Nah, dapat kita simpulkan yaitu nilai di register A dengan operasi shift atau geser ke kiri dan ke kanan, serta menggunakan register B sebagai penghitung loop. Oke, kita lanjut ke program kedua, yaitu operasi bit,
Yang instruksi pertama yaitu ORJ000H yang mengatur lokasi memori awal program di alamat 000H. Untuk instruksi yang kedua itu memuat nilai 00H ke register B. Dapat kita lihat pada papan simulatornya. Yang di awal nilai B itu FF dapat berubah menjadi 00. Oke, udah berubah. Lanjut kita ke instruksi yang ketiga yang memuat alamat 1000H ke register 9. Register 9 merupakan register indeks yang sering digunakan untuk pengalamatan yang tidak langsung. Oke, kita lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu instruksi yang menambah nilai register B sebesar 1 setiap kali loop dijalankan. Nilai B akan bertambah. Dapat kita lihat pada papan simulatornya. Baik, sepertinya waktu sesinya itu udah habis, maka izin untuk membuka lagi. Sebentar. Programnya udah sampai di NCB. Lanjut boleh ya? Oke, kita lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu memeriksa apakah bit ke angka 0 dari register B adalah 1. Instruksi ini tidak mengubah nilai register B, hanya saja memeriksa kondisi bit. Oke, kita lanjut ke instruksi berikutnya. Jika bit ke angka 0 pada register B bukan 0 atau NZ, maka lompat ke alamat 0006 atau label loop. Ini mengulang loop jika bit ke 0 dari register B adalah 1. Jadi, program terus menambah B dan memeriksa apakah bit ke 0 adalah 1. Baik, kita masuk ke instruksi selanjutnya yang memuat nilai dari register B ke alamat yang telah ditunjuk oleh register 9. Pada awalnya, ini berarti nilai B disimpan di alamat 1000H karena register 9 dimuat dengan 1000H di langkah ketiga. Oke, lanjut ke instruksi selanjutnya yang menambah nilai register ke-9 sebesar 1 sehingga alamat yang ditunjuk oleh 9 bergeser ke alamat berikutnya dari 1000H menjadi 1001H dan sampai seterusnya. Baik, kita masuk ke instruksi selanjutnya. Lompat kembali ke alamat 0006H atau label loop yang memulai kembali loop. Program akan terus menambah nilai B, memeriksa bit ke 0, dan menyimpan nilai B ke alamat memori yang ditunjuk oleh 9.
Baik, kita masuk ke instruksi halt yang menghentikan eksekusi program. Namun instruksi ini tidak akan tercapai karena program akan terus berulang tanpa adanya batas. Untuk kesimpulan dari program operasi bit ini yaitu akan menambah nilai B dari 00H ke atas. Dan setiap kali bit ke angka 0 dari B adalah 1, artinya B bernilai ganjil. Nilai B disimpan di memori, dimulai dari alamat 1000H dan seterusnya. Program akan terus berjalan dalam loop tanpa henti. Oke, sekian program dari operasi shift dan bit. Kita masuk ke program berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan program yang selanjutnya yaitu program compare atau membandingkan, di mana instruksi compare ini akan membandingkan isi dari register BC dan DE dan menghasilkan output ke port 80. Yang pertama 01H jika kedua nilai sama, yang kedua 0,2H, 002 jika nilai pertama lebih besar, 03 jika nilai pertama lebih kecil. Baiklah, akan kita jelaskan dari proses program yang pertama yaitu ORG 000H di mana program akan mengatur alamat awal itu di 0000H. Yang kedua itu ada menyimpan isi register BC ke alamat memori 0030H. Dapat kita lihat pada papan simulator bahwa isi register BC dipindahkan ke alamat memori 0030H, lalu menyimpan isi register DE ke alamat memori 0040H. Selanjutnya itu adalah persiapan perbandingan, memuat nilai dari alamat 0030H ke register A. Selanjutnya itu memuat alamat 0040H ke register HL. Lalu kita akan masuk ke proses perbandingan, yaitu membandingkan nilai di register A dengan nilai yang ditunjuk di HL. Dapat kita lihat nilai pada HL itu adalah 0040. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. JPC kurang, artinya lompat ke label kurang jika nilai A lebih kecil dari HL. Lalu program yang selanjutnya itu JPNZ, lebih, lompat ke label lebih jika label A lebih besar dari HL. Selanjutnya load A, 01H. Jika sama, muat nilai 01H ke A. Maka dapat kita lihat dari papan simulator bahwa nilai di register A berubah menjadi 0,1. Selanjutnya itu label-label hasil perbandingan. Pada label kurang, kita lihat bahwa nilai lebih kecil. Load A, 03H, yang artinya memuat nilai 03 ke register A. Selanjutnya label lebih, label untuk nilai lebih besar, memuat nilai 002 ke register A. Akhir dari program, out 080H, A, artinya mengeluarkan nilai A ke port 80H. Selanjutnya itu
program terakhir yaitu halt yang akan menghentikan eksekusi program. Kesimpulannya, program ini adalah program perbandingan sederhana di mana program akan membandingkan isi dari register BC dan DE dengan output ke port 80H. Yang jika 01H, jika kedua nilai sama, maka outputnya itu akan bernilai 0,1. Jika nilai pertama lebih besar, maka outputnya akan bernilai 0,2. Jika nilai pertama lebih kecil, maka output akan berubah menjadi 0,3. Seperti ini. Baiklah, akan dilanjut ke program yang kedua, yaitu parallel input-output lebih dari satu. Yang pertama itu mengatur alamat awal dengan 000H. Lalu INA,81H yang artinya membaca input dari port 81H ke register A. Lalu bit 7,A pada program yang pertama tadi ada label balik. Selanjutnya bit 7,A itu artinya mencek bit ke-7 dari nilai A. Lalu JPNZ, Puri. Jika bit 7 sama dengan 1, maka akan lompat ke Puri. Baiklah, dapat dilihat bahwa program sudah pindah ke label Puri yang berisi kel kiri. Selanjutnya, bit 0,6A yaitu mencek bit ke 0 dari nilai A. Lalu, JPNZ, Punan, jika bit 0 sama dengan 1, maka akan lompat ke Punan. Karena isi dari bit 0 itu belum sama dengan 1, maka akan terus terjadi proses perpindahan. Selanjutnya kita akan memasukkan entry dialognya, yaitu 81. Kembali lagi ke program, yaitu di program bit 7,A yang akan dilanjutkan ke label kiri. Di label kiri itu LDA, 4BH, yaitu K dalam ASCII. Kita juga melihat perpindahan LED-nya dari ujung ke ujung saat program mengulang dari label ulang sampai ke alamat 00414. Lalu kita masukkan kembali entry dialognya 81, maka program akan berlanjut ke label kanan. Lanjut ke label ulang dan akan berjalan sampai ke alamat 0014 dan akan meminta memasukkan entry dialog lagi. Baiklah, karena tadi ada beberapa masalah, maka akan kita lanjut programnya.
Kita melihat simulasi programnya dulu, yaitu LED akan berpindah dan bergerak 8 step sesuai dengan arahan yang dipilih. Gerakan pola LED itu ke kiri jika bit 7 aktif, ke kanan jika bit 0 aktif. Dan program akan terus berjalan karena di dalam program tidak ada perintah untuk berhenti dan akan terus terjadi looping pada label balik dan akan terus meminta memasukkan entry dialog setiap satu kali looping. Meskipun ada instruksi halt di akhir listing, instruksi ini tidak akan pernah dieksekusi karena akan terus terjadi looping program ke label balik Puri dan Punan. Baiklah, kesimpulan dari program ini adalah program ini adalah sistem display LED dengan fitur membaca input dari port 81H untuk menentukan arah pergerakan. Yang kedua, menampilkan kata kiri atau kanan sesuai input. Lalu menggerakkan LED ke kiri dan ke kanan tergantung dari bit. Jika 7 maka akan ke kiri, jika 0 maka akan ke kanan. LED bergerak 8 step sesuai dengan arah yang dipilih, dan program akan berjalan terus-menerus sampai dihentikan. Baiklah, sekian penjelasan program dari paralel input-output satu tingkat, lebih dari satu, dan saya kembalikan ke moderator yaitu Vija Sapira untuk menutup presentasi pada hari ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan program. Sekian program presentasi yang bisa disampaikan oleh kami. Kami harap apa yang telah dipresentasikan bisa bisa dipelajari dan dijelaskan dengan baik. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa nonton YouTube-nya.